Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkumpul lagi pada pagi hari ini untuk mempelajari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah memberkahi kajian kita ini dan semoga dicatat sebagai amalan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita sampai di hadis yang mana ya? Yang bunyinya bagaimana? Hadis keempat. Dalil keempat ya. 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 Kita masih dalam bab al-khauf minasyirk, tentang takut kepada kesyirikan. Kita masuk pada dalil yang keempat, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada sesembahan apapun selain Allah, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam. Kemudian hadis berikutnya juga ya. Hadis yang berikutnya, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik sama sekali, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka jahanam. Yang pertama, kita akan bahas hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibu-ibu, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Man artinya barang siapa. Dan sebagaimana kita ketahui, lafal man ini bersifat umum ya. Bersifat umum ya, mencakup siapa saja yang berbuat syirik, tidak pandang bulu apakah dia ya, seorang laki-laki, wanita, orang tua, orang kaya, orang miskin ya, bahkan seandainya Nabi pun yang berbuat syirik, maka tetap terancam. Tetapi tentunya para Nabi tidak melakukan kesyirikan. Tapi ini mencakup umum. Makanya Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Jika engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, akan gugur amalanmu. Tapi Nabi SAW tidak melakukan kesyirikan. Hanya Allah ingin menjelaskan, siapapun tanpa pandang bulu yang melakukan kesyirikan, siapapun dia, ya, orang alim kah, orang kaya kah, orang miskin, ya, laki-laki, perempuan, maka dia termasuk dalam hadis ini. Man mata, yaitu meninggal atau mati, wa huwa, dalam kondisi. Wa huwa ini artinya dalam kondisi. Yad'u, berdoa kepada selain Allah niddan. Niddan ini ya umum juga, bersifat umum. Ini sering kita sampaikan kepada ibu-ibu ya, kaidah kalau ada isim nakirah, isim itu artinya kata benda nakirah. Ya, nakirah dalam kurung tanwin
dalam konteks kalimat syarat atau nafi atau penafian, maka memberi faedah keumuman. Jadi karena di sini nidan ya. Jadi barang siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, siapapun umum ini, apakah dia berdoa kepada nabi, apakah dia berdoa kepada wali, apakah dia berdoa kepada malaikat, apakah dia berdoa kepada jin ya. Ya, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka jahanam. Dia akan masuk neraka jahanam. Nah, kalimat doa sendiri, kalimat doa ibu-ibu, kata doa di sini, ya, para ulama menjelaskan kata doa. Doa dalam nusus syariat, doa itu ada dua. Ya. Doa itu ada dua. Ya. Yang pertama namanya doa al-mas'alah. Yang kedua namanya doa ibadah. Doa masalah maksudnya doa seperti yang biasa kita lakukan, yaitu berdoa. Berdoa meminta. Ataupun doa ibadah maksudnya semua ibadah. Semua ibadah, ya. Seperti salat, ya, haji, ya. Kemudian nazar, sembelih, menyembelih. Ya. Ini juga dalam syariat disebut dengan doa, tapi istilahnya doa al-ibadah. Doa al-ibadah. Tapi kalau doa yang sering kita lakukan namanya doa al-mas'alah. Dan para ulama menjelaskan maksud hadis ini, barang siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah suatu pun, di sini bisa artinya berdoa, bisa artinya beribadah. Jadi doa di sini bisa artinya dan dia dalam kondisi berdoa kepada selain Allah atau dalam kondisi beribadah kepada selain Allah. Di sini nidan tadi kita sebutin apa? Nakirah kan? Ya, tanwin berarti mencakup keumuman. Dia dalam kondisi beribadah kepada siapapun atau dalam kondisi berdoa kepada siapapun ya. Apa kepada mayat, kepada malaikat, kepada nabi ya, maka dia akan masuk neraka jahanam. Hadis ini mengerikan ya. Karena membuat kita takut dengan kesyirikan. Karena barang siapa yang meninggal dalam kondisi demikian, dia masuk neraka jahanam. Karena ini syirik besar, apalagi doa itu ibadah yang teragung. Doa adalah ibadah yang teragung. Saya jadi sebutkan dalam buku tersebut ya. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Demikian juga dalam riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, Nabi SAW berkata, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Kenapa? Karena tatkala seorang berdoa, dia benar-benar menampakkan kerendahan dan kehinaannya. Dan itu sangat tampak dia hina, dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat suka dengan kondisi seorang hamba merendahkan dan menghinakan dirinya di hadapan Allah. Makanya kondisi yang paling Allah sukai bagi seorang hamba tatkala sedang sujud. Tatkala itu dia sedang menghinakan dirinya, dia meletakkan bagian termulia dari tubuhnya itu kepalanya di tanah sambil dia mengakui ketinggian Allah, dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la ya. Jadi saat itulah Allah paling senang kondisi tersebut, saat itulah Allah sangat dekat dengan hamba. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Nah, kalau kita berdoa itu Allah suka. Nah, kalau kita ternyata berdoa kepada selain Allah itu syirik paling besar. Syirik paling besar. Syirik banyak, ada syirik berdoa, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik bernadar kepada selain Allah, ada syirik yang lainnya, tapi yang paling parah adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Tetapi hadis ini meskipun membawa hal yang sangat mengerikan bagi kita tentang bahayanya orang meninggal dalam kondisi syirik,
tetapi ini juga penghibur bagi orang-orang yang mungkin pernah terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi mensyaratkan dalam barang siapa yang meninggal, paham? Jadi kalau ada orang yang pernah melakukan kesyirikan, dia sudah bertobat, enggak ada masalah, dia tidak masuk dalam hadis ini. Mungkin dulu ada yang pernah percaya sama dukun, waktu mau menikah takut suaminya enggak suka, dia dukunin suaminya, ya. Melet suaminya biar suaminya suka sama dia, ya. Bisa jadi ya. Kemudian mungkin dia pernah pakai susuk, dan banyak ya orang-orang pakai susuk ya supaya kelihatan cantik, kelihatan muda terus ya, kelihatan menarik terus ya. Nabi mensyaratkan tatkala dia syirik dalam kondisi apa? Meninggal. Artinya seandainya waktu dia meninggal dia sudah bertobat, dia sudah kembali kepada Allah, maka dia selamat ya. Maka di sini dari satu sisi mengerikan, dari satu sisi juga memberi harapan ya. Dari satu sisi mengerikan, kita tidak boleh pede dengan iman kita sekarang. Kita enggak tahu bagaimana meninggalnya kita. Kita enggak tahu. Ya, orang betapa banyak sekarang, apalagi di zaman media sosial sekarang ini, orang tiba-tiba imannya berubah. Ada yang tiba-tiba ateis, ada yang tiba-tiba masuk agama lain, ada yang ragu tentang Tuhannya, ya, dan macam-macamnya. Jadi kita jangan terlalu pede dengan iman kita. Kita hanya berharap semoga kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Tetapi hadis ini selain memberi rasa takut kepada kita, dia juga memberi harapan kepada kita. Ternyata yang diancam masuk neraka itu yang meninggal dalam kondisi apa? Syirik. Adapun yang meninggal dalam kondisi tidak syirik dan sudah bertobat dari kesyirikan, maka dia tidak termasuk dalam hadis ini. Paham? Sudah ibu-ibu? Sudah ya? Kita lanjutkan. Hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Ya. Artinya ya. Ibu artinya apa? Man artinya apa? Barang siapa. Saya dengar-dengar sekarang bahasa Indonesia baku tidak lagi barang siapa. Siapa aja enggak pakai barang ya. Saya dengar-dengar seperti itu. Jadi saya pernah nulis di protes, yang benar tidak pakai barang siapa. Bilang aja siapa, siapa saja. Dan itu mungkin lebih tepat ya. Karena barang kayaknya ada yang dibawa ya. Siapa saja ya, kalau arti kita siapa saja ya, bahasa ini lebih baku kali. Siapa saja yang bertemu dengan Allah tidak syirik ya kepadanya sama sekali, maka masuk apa? Masuk surga. Barang siapa atau siapa ya? Siapa saja yang bertemu dengan Allah, bertemu dengannya, berbuat syirik dengan sesuatu pun, maka masuk apa? Masuk neraka. Saya tanya ibu-ibu, ini kalimat syarat atau kalimat penafian? Ada kalimat syarat, ada kalimat penafian, ada kalimat positif, tidak ada penafian. Ini kalimat apa? Syarat, iya. Kalau penafian ya
tidak begini-begini, namanya ada tidak, atau jangan, tidak, itu namanya penafian. Ini kalimat apa? Syarat. Dan tadi kita sudah sampaikan kaidah bahwasanya setiap kata atau kata benda yang nakirah, yang tanwin, yang datang dalam konteks kalimat syarat atau penafian memberikan faedah apa? Keumuman. Di sini yang nakirah yang mana yang tanwin ini kan? Syai'an ya. Jadi kalau kita artikan barang siapapun yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, apapun dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk surga. Ini syarat yang berat. Syarat yang berat. Tapi seorang berusaha untuk waktu meninggal bertemu dengan Allah tidak ada syirik sama sekali. Jadi hadis ini tidak memberi syarat kepada kita, kamu tidak boleh syirik sama sekali, tidak. Tetapi yang jadi patokan adalah tatkala meninggal bertemu dengan Allah. Jadi seorang melatih dirinya untuk menghilangkan kesyirikan sedikit demi sedikit. Karena tidak mudah kita untuk membersihkan hati dari riya, tidak mudah. Manusia asalnya suka dipuji, ingin disanjung, ingin diakui. Ya, manusia asalnya ingin kalau melakukan amalan ingin dilihat oleh orang lain, ya. Maka dia kikis perasaan itu sedikit demi sedikit, terus dia kikis, dia belajar tauhid, kemudian dia berusaha mengikhlaskan dirinya, melatih dirinya untuk tidak memamerkan amalan dia. Lama-lama sampai dia kuat tauhidnya, kemudian dia meninggal dalam kondisi demikian, maka dia pasti masuk surga. Jadi ibu-ibu, latih diri untuk ikhlas. Latih diri jangan suka pamer amal ibadah. Jangan suka nge-share amal ibadah. Jangan suka cerita sana sini ya tentang ibadah yang dia lakukan. Jangan suka riya, jangan suka ujub. Ya, karena itu penyakit menimpa kita semua, menimpa ibu-ibu, menimpa bapak, menimpa saya sebagai ustaz. Maka kita harus melatih diri kita sampai kita mencapai titik yang sangat sempurna, yaitu kita meninggal dalam kondisi tidak ada syirik sama sekali. Kalau ada keyakinan-keyakinan tentang hal-hal yang tatoyur, ini hari sial, anu sial, begini-begini, ditepis, dibersihkan sedikit demi sedikit. Kemudian barang siapa yang bertemu dengan Allah, berbuat syirik sedikit pun dia pasti masuk neraka. Ini juga mengerikan. Ya, karena seorang meninggal lagi riya terus meninggal repot ya. Ya, riya lagi meninggal repot ya. Dia syirik kecil tapi berbahaya. Tapi tetap apa? Berbahaya ya. Lagi meninggal kemudian punya keyakinan-keyakinan yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Maka berbahaya. Oleh karenanya hadis ini juga sebagaimana saya katakan ya, memberi peringatan dan juga memberi apa? Harapan. Memberi peringatan juga memberi harapan. Kita berharap semoga bisa mencapai kesempurnaan dengan terus mengaji tauhid agar kita meninggal dalam kondisi tauhid kita bersih ya, dan juga kalau kita pernah melakukan kesyirikan maka kita berusaha bertobat kepada Allah ya, agar kita meninggal tidak ada noda syirik sama sekali ya. Taib, ibu-ibu, ya coba buka halaman di bawah dalil kelima, kira-kira halaman berapa itu? Kira-kira halaman 17 ya. Ada bahasa Arab Asy-Syaikh Sa'di berkata, sudah dapat? Di bawah itu. Asy-Syaikh Sa'di halaman berapa itu? 117. Halaman saya beda dengan punya ibu masalahnya. 117 ya. Beliau berkata, fa innal ikhlas bi tabi'atihi yadfa'u syirkal akbar wal asghar. Sungguhnya ikhlas itu secara tabiatnya akan menolak syirik besar maupun syirik asghar. Wa kullu man waqa'a minhu naw'un minasy-syirk, maka siapa yang terjerumus dalam jenis kesyirikan falidha fi ikhlasihi, karena lemah ikhlasnya. Jadi seorang kalau dia semakin ikhlas, dia tidak mudah kena riya. Suatu yang sangat logis bahwasanya ikhlas dan riya adalah suatu yang sangat kontradiktif. Semakin seorang menguatkan ikhlasnya, maka ruang buat riya semakin sempit. Maka seorang melatih dirinya sejak awal bahwasanya dia ikhlas karena Allah, dia tidak mengharap pujian manusia, dia tidak mengharap sanjungan manusia. Ada orang cela dia karena tidak tahu amalan dia, tidak perlu dia ceritakan, sudahlah biarin apa kata orang. Terkadang kita mendapati orang mencela kita, menuduh kita macam-macam, padahal kita tidak demikian. Terkadang kita sampaikan, dia tidak percaya, sudahlah. Masa kita membeberkan amalan kita semua sama dia? Rugi, mau cari muka sama dia. Akhirnya pahala kita berkurang dari pahala amalan tersembunyi menjadi amalan yang nampak ya. Maka maksud saya kalau seorang ikhlas dengan secara tabiatnya ada riya, dia pasti sinyalnya berbunyi dalam hatinya, itu riya. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa? Karena dia ikhlas. Kalau orang tidak pernah perhatian terhadap ikhlas, mau riya, mau dia enggak peduli. Dia enggak peduli ya. Maka seorang menguatkan ikhlasnya, latih dirinya bahwasanya dia beribadah bukan ingin mencari sanjungan manusia, bukan ingin mencari ya dunia, tapi dia benar-benar karena Allah Subhanahu
wa taala. Karena namanya dalam pergaulan seperti itu, kita kadang ingin cerita sama orang, kadang kita sebagai panitia ingin tampil, diketahui kitalah yang panitianya, kitalah yang donaturnya, kita macam-macam ya, kitalah yang telah membuat iklan ini. Kita ingin orang tahu. Itu harus kita tepis sedikit demi sedikit. Karena kalau ikhlas kita semakin kuat, ruang untuk riya tidak ada. Tapi kalau ikhlas kita semakin lemah, ruang untuk riya, untuk pamer, untuk ujub semakin besar. Semakin besar. Taib. Kita selesai dari bab ke-4. Ya. Sekarang kita masuk bab ke-5. Bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang berdakwah kepada la ilaha illallah, kepada syahadah la ilaha illallah. Bab yang kelima ini maksudnya dari penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Seakan-akan beliau mengatakan kalau Anda sudah paham tentang tauhid, Anda sudah paham tentang bahayanya kesyirikan, ya, Anda sudah mengerti tentang keutamaan tauhid. Ya, bab 1 kan tentang tauhid, bab kedua tentang keutamaan apa? Tauhid. Bab ketiga tentang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Bab keempat tentang takut kepada kesyirikan. Berarti Anda sudah paham tentang tauhid secara global, maka jangan cukupkan pemahaman Anda pada diri Anda. Anda harus dakwahkan. Harus tularkan pemahaman ini kepada orang lain. Karena seorang tidak akan menjadi orang yang selamat secara sempurna kecuali dia mendakwahkan kebenaran. Kalau tidak maka dia masih dalam kerugian, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana lafi khusr," ya. Demi masa, sungguhnya manusia al-insan. Manusia di sini ada alif lam al-istighraq. Kalau kita dalam bahasa fikih artinya memberi faedah keumuman. Sungguhnya seluruh manusia itu lafi khusr, dalam kerugian. Seluruh manusia dalam kerugian. Kecuali, ya, ada pengecualian, illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Orang beriman, apakah masih rugi? Iya. Ada syarat berikutnya. Wa amilus shalihat. Dia harus beramal saleh. Amal saleh masih rugi? Iya, masih rugi. Wa tawasau bil haq. Harus dia saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabar. Harus dia saling mengingatkan dalam kesabaran. Berarti seorang itu hanya bisa terlepas dari segala bentuk kerugian kalau dia beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam apa? Kesabaran. Baru dia terlepas dari segala kerugian. Kalau dia tidak memenuhi 4 persyaratan ini, dia masih dalam kerugian. Paham? Saya ulangi ayatnya. Antum ibu-ibu bapak semua sudah hafal surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Ini mencakup kita seluruhnya. Kecuali siapa yang memenuhi 4 persyaratan? Yang beriman, beramal saleh dan mewasiatkan kebaikan dan mewasiatkan apa? Kesabaran. Kalau iman saja kita sudah paham tauhid. Kita sudah amalkan tauhid, beramal saleh, masih belum sempurna. Masih ada poin berikutnya ya, harus mendakwahkan, saling ingatkan. Jangan kita saja yang bertauhid, ada orang melakukan kesyirikan tidak kita tegur. Enggak enak, pakai enggak benar seperti itu. Ya. Ada orang mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, orang melakukan syirik akbar, syirik kecil tidak kita tegur. Ini belum sempurna. Maka seorang harus mendakwakan tauhid, harus mendakwakan tauhid. Dan sering saya sampaikan bahwasanya tauhid itu ya adalah dakwah yang tidak pernah basi sampai hari kiamat. Ada orang mengatakan ngapain sekarang dakwah tauhid? Sekarang sudah zaman modern, mana ada orang berbuat syirik? Di zaman modern ini masih banyak orang berbuat syirik. Kemarin saja Kanjeng Dimas bikin apa namanya? Banyak orang percaya. Saya ngisi di Peruri, perusahaan percetakan uang. Saya bilang gimana itu Peruri bikin perusahaan besar-besar, Kanjeng Dimas tinggal bikin apa? Duit ya. Hampir-hampir perusahaan kita tutup Ustaz katanya. Atau kita tarik aja jadi rekanan buat nyetak uang ya. Masih aja orang percaya seperti itu. Pakai sholawat inilah sholawat. Masih banyak percaya sama dukun, masih banyak percaya sama ramalan, masih banyak. Masih banyak orang percaya di zaman yang super modern zaman now ini masih banyak orang percaya nomor 13 angka sial. Masih banyak atau tidak? Masih banyak ya. Masih banyak. Ya. Terus kita bilang bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah yang sudah jumud, dakwah yang sudah kuno. Enggak, itu dakwah terus ada. Selama setan masih hidup, iblis masih hidup, maka iblis akan menggelincirkan orang dari tauhid ya. Maka dakwah tauhid terus kita tegakkan sampai kapanpun, kapanpun. Karena kesyirikan terus ada. Bukankah orang-orang Nasara, orang musyrikin
Orang Nasara musyrikin atau bukan? Musyrikin, jumlah mereka miliaran, masih banyak. Orang Yahudi musyrikin bukan? Musyrikin. Orang-orang Jepang musyrikin atau penyembah matahari musyrikin bukan? Orang India miliaran orang sana musyrikin, Hindu. Ya, terus kita bilang tauhid sudah selesai. Siapa bilang tauhid sudah selesai? Tidak pernah selesai. Kesyirikan masih banyak di mana-mana. Kemudian seorang mengatakan, jangan tauhid terus kita. Kemudian penyimpangan dalam kesesatan pemikiran masih banyak. Syiah masih banyak atau tidak? Syiah banyak melakukan syirik, Syiah. Belum penyimpangan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Mu'tazilah masih banyak orang mendukung Muhammad Mu'tazilah, masih banyak. Mendukung Jahmiyah masih banyak. Pemikiran Khawarij masih ada, ya. Oleh karenanya tidak benar bahwasanya sudahlah kita tidak usah bahas masalah begini, kita bahas saja masalah-masalah yang kita sepakati. Kalau yang bahas masalah kita sepakati gampang, ya. Insyaallah kita juga bahas. Tapi masalah tasfiyah, pembersihan pemikiran juga perlu. Ya, kita jangan cuma membahas yang ada. Sebagian orang dai hanya ingin cari enaknya, dia tidak ingin bahas masalah-masalah khilafiyah agar dia disukai oleh seluruh golongan. Ya. Enggak benar, dia tidak amanah kalau begitu. Kalau dia tahu salah, dia harus tegur. Ya. Anda jadi seorang dai punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan, tegur. Kalau ada pun mendakwahkan yang kita sepakat-sepakat semua, ya semua orang. Memang kita disenangi oleh semua orang, diundang sana sini. Tapi apakah itu tujuan dakwah? Ya. Ya. Dai banyak, tapi yang khusus untuk mendakwahi ahlul kitab masih kurang. Kita bangga dengan adanya Dr. Zakir Naik, ya. Meskipun Dr. Zakir Naik pada asalnya dia bukan ulama, ya. Dia dokter, kemudian dia belajar agama dan dia spesialis masalah perbandingan agama. Lebih indah lagi kalau seandainya beliau punya dasar agama yang lebih hebat, ya. Tapi dengan begitu saja beliau sudah melakukan banyak keajaiban, Dr. Zakir Naik, ya. Maka kalau ada dai-dai yang memiliki landasan agama yang kokoh kemudian mengkhususkan diri untuk berdakwah kepada ahlul kitab, maka ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini belum ada sampai sekarang, ya ada cuma sedikit, tidak banyak. Padahal dahulu Nabi mengkhususkan orang untuk mendakwahi mereka. Karena mereka meskipun mereka musyrikin, mereka juga punya hak untuk mendengar tentang tauhid. Mereka punya hak untuk mengetahui tentang indahnya sunnah, indahnya Islam. Ya, dan banyak di antara mereka tidak tahu akan hal tersebut. Ya. Maka Nabi mengkhususkan sebagian orang untuk mendakwahi tauhid, ya, kepada orang-orang ahlul kitab. Maka Nabi ingatkan kepada Mu'adz bin Jabal waktu dia pergi ke negeri Yaman. Jadi Islam masuk di Yaman lewat siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya. Makanya para ulama membantah waktu orang-orang Houthi, orang-orang Syiah, ya, yang mereka mengkafir-kafirkan para sahabat. Sebagian ulama membantah, kalian tidak tahu diri, Islam masuk kepada kalian lewat para sahabat. Sekarang sahabat-sahabat itu kalian kafir-kafirkan. Ya. Padahal Islam masuk ke negeri Yaman lewat apa? Para sahabat. Di antaranya Mu'adz bin Jabal, dan mereka mengkafirkan Mu'adz bin Jabal. Mereka tidak kafirkan cuma segelintir sahabat, ya, seperti Salman Al-Farisi, ya. Kemudian Ammar bin Yasir, Al-Miqdad Al-Aswad, ya. Cuma beberapa sahabat, yang lainnya mereka kafirkan. Kemudian kata Nabi, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Jadikanlah dakwamu yang pertama kali adalah la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya la ilaha illallah maknanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Kalau tidak ada yang mencipta kecuali Allah, maka Yahudi Nasrani juga meyakini hal tersebut, ya atau tidak? Orang Yahudi kalau antum tanya siapa Tuhannya, mereka bilang siapa? Allah. Orang Nasrani kalau antum tanya siapa Tuhan mereka yang mencipta alam semesta, kata mereka Tuhan Bapa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga meyakini yang menciptakan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi menyuruh Mu'adz menyampaikan kepada mereka tauhid, la ilaha illallah, berarti la ilaha illallah itu artinya bukan tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Kalau artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, maka Yahudi dan Nasrani sudah bertauhid. Paham? Tetapi arti tauhid adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya orang Nasrani dan Yahudi mereka menyembah selain Allah perlu diingatkan, perlu diperbaiki agar mereka tidak menyembah kecuali hanya Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga dalil bahwasanya awwalu wajibin 'alal mukallaf, ya, syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama kali wajib bagi orang yang mau masuk Islam adalah la ilaha illallah. Tidak seperti perkataan orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan awal wajib 'alal mukallaf nazar. Yang pertama wajib bagi orang masuk Islam harus nazar, pengamatan. Teori yang mereka letakkan bahwasanya alam ini terdiri atas jism dan a'rad, bahwasanya Tuhan itu harus begini. Itu teori yang diletakkan oleh orang Asy'ariyah.
Dan itu dibantah oleh banyak ulama. Dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dan dia sebutkan ini adalah caranya orang-orang Mu'tazilah. Dibantah oleh Nawawi, dibantah oleh banyak ulama membantah hal ini. Dibantah oleh Al-Qadhi Iyad, dan oleh Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Jadi menurut mereka orang pertama kali masuk Islam harus beriman kepada Allah dengan dalil, tidak boleh taklid. Dalilnya apa? Dalilnya Anda harus tahu bahwasanya alam terdiri atas al-ajsam wal a'rad. Alam itu terdiri alam semesta, terdiri atas jism, jasad dan sifat. Dan namanya ciri-ciri jasad itu bisa diterima oleh sifat dan ditinggalkan oleh sifat. Dan ciri-ciri sifat adalah menempati suatu dan macam-macam yang susah dipahami. Oleh karenanya alam semesta adalah ajsam dan a'rad, maka Tuhan tidak boleh ajsam. Tuhan tidak boleh ada a'rad. Kalau ada a'rad pada Tuhan, ada sifat pada Tuhan, berarti Tuhan adalah jism. Ini teori yang orang awam pun tidak paham. Apakah para sahabat dahulu waktu masuk Islam mengerti akan teori ini? Jawabannya tidak. Ini dibantah oleh para ulama. Apakah Arab Badui dahulu waktu masuk Islam zaman Nabi mengerti tentang teori ini sehingga mereka sah Islamnya? Mereka tidak mengerti akan hal ini. Kenapa Anda sekarang mensyaratkan orang masuk Islam harus tahu hal tersebut? Kita semua tahu orang masuk Islam tinggal bilang apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu syarat tersebut terdapat dalam buku-buku Asy'ariyah. Buku-buku Asy'ariyah. Maka saya bilang mereka menyimpang dalam hal ini. Mereka menyimpang. Dan dibantah oleh ulama-ulama yang dianggap oleh Asy'ariyah juga oleh mereka, seperti Ibnu Hajar membantah hal ini. Dia mengatakan ini adalah akidah Mu'tazilah yang masih tercecer masuk dalam Asy'ariyah. Gara-gara teori ini akhirnya mereka mengatakan Tuhan tidak boleh begini, Tuhan tidak boleh begini. Semuanya pakai filsafat. Tuhan tidak boleh di atas. Semuanya gara-gara ini. Kalau Tuhan di atas berarti Tuhan jisim, karena Tuhan macam-macam. Ini semua adalah buah dari teori bahwasanya kalau masuk Islam harus pakai nazar tadi, teori yang mereka buat. Ini teori dari mana? Mana dalilnya? Al-Quran dan Sunnah? Enggak ada. Begitu susahnya ke orang masuk Islam. Masuk Islam tinggal mudah. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, selesai. Dia terjebak dengan filsafat sehingga akhirnya mengatur Tuhan punya syarat harus begini. Setiap dalil yang tidak sesuai dengan syarat mereka, oh berarti bukan begini. Setiap ayat ditolak, setiap sunnah ditolak. Gara-gara ilmu filsafat. Tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Orang Arab Badui dulu masuk Islam sederhana, masuk Islam selesai. Tidak tahu ini ajsam, ini a'rad, ini macam-macam, enggak tahu. Jadi pertama kali wajib masuk Islam mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai. Kata Nabi, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat kepadamu dalam hal ini, maka ajarkanlah bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Jadi bertahap. Sudah ngaku asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka salat 5 waktu, sehari semalam. Jadi ini dalil dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya salat yang wajib yang berkaitan sehari semalam cuma salat 5 waktu. Yang berkaitan sehari semalam. Salat Id, salat yang lain bukan pembahasan kita. Pembahasan kita kalau salat setahun sekali, salat Jumat seminggu sekali, paham? Yang kita berkaitan tentang salat yang sehari semalam. Yang wajib cuma 5 waktu. Dari sini kata mereka witir tidak wajib karena dia adalah salat yang sehari semalam, tapi keluar dari 5 waktu. Ini juga dijadikan dalil bahwasanya salat tahiyatul masjid juga tidak wajib karena dia berkaitan dengan sehari semalam. Laki-laki pasti setiap hari pergi ke masjid. Seandainya tahiyatul masjid wajib, Nabi akan sebutin bahwasanya di antaranya juga tahiyatul masjid. Allah alam bisawab, ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah tahiyatul masjid wajib atau tidak. Yang mengatakan tidak wajib kata mereka ini salat rutinitas sehari semalam, namun tidak disebutkan oleh Nabi wajib, berarti tidak wajib. Kalau mereka fainum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu untuk salat 5 kali sehari semalam, maka kabarkanlah kepada mereka Allah mewajibkan atas mereka sedekah, itu zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil oleh orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqara'ihim, yang dikembalikan orang miskin di antara mereka. Ini asalnya bahwasanya zakat tidak dikirim keluar, hukum asalnya. Hukum asalnya zakat adalah untuk daerah masing-masing. Karena orang miskin yang melihat orang kaya, dan mereka mungkin ada cemburu melihat orang kaya. Tatkala orang kaya memberi harta kepada mereka, mereka tidak hasad lagi. Karena mereka tahu orang ini kaya, tapi nanti kalau pas pembagian zakat saya juga dapat dari dia. Itu di antara faedah. Terkadang zakat itu kita tampakkan, tidak kita sembunyikan. Orang kaya bagi zakat langsung, biar dilihat oleh orang miskin supaya dia tidak suudzon. Dia tahu orang kaya ini ternyata bagi-bagi apa? Rezekinya. Seperti itu. Jangan di-over
keluar. Jangan di-offer keluar ya. Kecuali kalau ternyata di luar lebih butuh atau di sini sudah berkecukupan ya. Seperti sebagian daerah-daerah maju, negara-negara ya, negara-negara yang di sana orang Islam alhamdulillah tidak ada yang miskin, kaya-kaya misalnya. Ya, atau yang miskin sudah tercover semuanya. Ya, maka tinggal di-offer keluar. Fa innahum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mau bayar zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalim, hati-hati engkau jangan kau ambil barang yang mereka sukai. Jadi misalnya mereka bayar zakat onta. Bayar zakat onta atau mereka bayar zakat kambing, kambing dibayar. Jangan cari kambing yang paling gemuk kamu ambil, jangan. Kata Nabi. Kalau kamu bayar zakat, ambil dari kambing yang sedang, ambil kambing tersebut. Ambil onta yang sedang, ambil. Jangan cari onta yang paling bagus kamu ambil. Kenapa? Kalau kau ambil onta yang paling bagus untuk mengambil zakatnya, karena ada zakat yang bayar onta, zakat yang bayar apa? Kambing. Kau ambil kambing yang paling bagus, berarti kau telah berbuat zalim kepada mereka. Makanya Nabi mengatakan, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati jangan kau menzalimi mereka dengan mengambil harta yang paling indah yang mereka miliki, dan hati-hatilah engkau dengan dakwah orang yang dizalimi. Karena tidak ada perantara, tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah dikabulkan, sangat mudah dikabulkan, ya. Baik. Ini dalil tentang bagaimana perhatian Nabi terhadap dakwah tauhid, dan Nabi menjadikan dakwah tauhid adalah dakwah yang pertama, ya. Bukan berarti juga dakwah tauhid berarti kita harus tauhid terus, tidak juga, ya. Masuk ke arah tauhid dengan berbagai macam cara. Seorang mungkin ngajar sirah, itu ada tauhidnya. Orang mengajar adab juga ada tauhidnya. Bukan berarti kita plak juga namanya tauhid, tidak ada dakwah yang lain. Tidak benar. Nabi juga ngajar macam-macam, bukan cuma tauhid tok, maksudnya paham? Jangan juga kita saklek seperti itu. Itu enggak pernah dakwah tauhid. Siapa bilang dakwah tauhid berbagai macam caranya? Dengan ngaji kitab tauhid, ya, dengan ngaji sirah, dengan ngaji fikih, dengan nyari adab. Orang bisa ngajar tauhid. Dalam hadis-hadis Nabi itu ada nilai-nilai tauhid, ya. Ya. Jadi kalau orang kitab tauhid terus dibahas, terus kapan bahas fikih muamalah? Siapa yang bahas kalau gitu? Paham? Ini kita enggak pernah bahas, ya itu masing-masing punya tugas. Jangan mencela orang. Ini muamalah saja yang diajarkan lah. Yang spesial seperti dia jarang. Ya sudah, kita hargai dia. Bukan berarti dia tidak perhatian sama tauhid. Justru banyak orang meninggalkan bank karena tauhidnya sudah mantap gara-gara mendengar fikih muamalah. Iya atau tidak? Iya. Tidak, kita tuduh dia tidak dakwah tauhid. Dia dakwah tauhid, dia bilang kamu harus tinggalkan, yakin kepada Allah, rezeki pasti ada. Tauhidnya mantap, dia tinggalkan bang. Jadi maksud saya ngaji tauhid bukan berarti harus seperti saya ngaji kitab tauhid, tidak juga harus seperti itu. Semua juga dibahas, ada ngaji sirah, ada fikih muamalah, ada fikih ini. Semuanya yang penting arahnya kepada tauhid. Jadi tidak perlu kita mencela yang lain. Itu enggak pernah ngajar tauhid, ya. Terus kalau semuanya kayak ente ngajar tauhid, siapa yang ngajar fikih muamalah, siapa yang ngajar? Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Siapa yang ngajar fikih? Siapa yang bisa jawab kalau semuanya ngajar tauhid? Kitab tauhid maksudnya seperti ini. Enggak juga, maksud kita jangan saklek juga, ya. Jadi benar yang paling utama adalah masalah apa? Tauhid. Ini paling utama, ini tujuan kita semuanya. Saya rasa dai sunnah semuanya tujuannya apa? Tauhid. Tapi dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan, ya. Yang paling utama adalah masalah tauhid, ya. Tapi terkadang mereka ngajar ini, terkadang mereka ngajar ngajar misalnya ilmu waris. Ini semua penting, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tentunya semuanya mengarah kepada tauhid. Tapi demikian saja kajian kita. Sudah habis kan waktunya? Sudahlah. Saya mulai on time saja jam 9 tadi. Sekarang tanya jawab. Tanya jawab. Yang bertanya saya persilakan. Makanya jangan terlambat. Kalau saya yang terlambat, saya akan tambah waktunya. Tapi ibu tadi banyak yang terlambat, saya lihat banyak yang terlambat. Jangan salahkan saya. Silakan bertanya, silakan. Saya mengikuti perguruan silat, di mana setiap anggotanya diwajibkan untuk menyimpan kain kafan dengan alasan untuk mengingatkan kepada kematian. Dan kain kafan itu bertuliskan nama, tanggal lahir, dan weton saya. Weton itu maksudnya apa? Hah? Weton itu apa? Oh, itu pahing kliwon itu, ya. Ya. Dan setiap malam satu suro kain kafan itu dicuci dengan air kembang. Sudah.
Udah ente enggak usah jadi jagoan, enggak usah jadi jagoan. Ente tinggalkan silat tersebut, ya. Ente belajar pakai senjata saja, enggak usah silat-silat ya. Ada guru perguruan yang lain tidak harus seperti ini. Atau antum ikut, antum bilang saya tidak mau ikut yang gini-giniannya. Ya. Karena kalau ini kental dengan tenaga dalam, pakai jin-jin, apalagi ada acara satu suro, kain kafan macam-macam ditulis pakai kembang. Ini ritual yang tidak benar. Ini khurafat. Ya, maka tinggalkan ya ilmu silat tersebut. Ya. Pokoknya masalah syirik jangan nyerempet-nyerempet deh. Ya, udahlah. Kita ingin meninggal dalam kondisi bersih dari segala bentuk kesyirikan. Yang serempet-serempet pun kita tidak mau. Maka Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa bani anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, bukan cuma tinggalkan jangan sampai aku terjerumus dalam syirik. Kata Nabi Ibrahim, jauhkan. Berarti syirik di sana, kita di sini. Semua yang serempet-serempet dengan kesyirikan, dengan khurafat-khurafat tinggalkan. Apalagi ada seperti ini, ya. Kain kafan tulis nama, nomor telepon jangan lupa. Nomor rekening. Ya. Ada-ada saja orang-orang. Sekarang orang mau bikin apa saja tidak peduli. Saya kadang-kadang sedih lihat. Mau di sa'i, mau bicara ini, bicara anu, bebas. Mau joget-joget di halaman Masjid Nabawi, subhanallah. Sedih saya ngelihatnya benar. Seandainya itu bukan dari selain kaumku, ya biarin aja. Ini kaumku yang melakukan demikian. Kasihan, harus ada yang ingatkan. Mereka mungkin jahil, nggak ngerti. Ya. Apalagi melakukannya dengan bangga, dengan kasihan. Ini lihat-lihat pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, pengagungan terhadap Mekah, pengagungan terhadap Ka'bah, pengagungan terhadap Mas'a, tempat sa'i. Itu bukan tempat main-main. Pengagungan terhadap Masjid Nabawi, pelataran Masjid Nabawi itu Masjid Nabawi, Masjid Nabi, bukan untuk kemudian goyang-goyang di situ, enggak. Jadi orang aneh-aneh zaman sekarang ya. Ini kain kafan, tulis nama, tulis ada-ada aja. Ustadz, teman-teman di kampus sering nge-share maksiat di grup WhatsApp atau secara personal. Sering ana nasihatkan, malah dikucilkan dan dibilang sok suci. Sebaiknya saya terus nasihati atau tinggalkan karena takut terwarnai. Kalau nasihati nggak dengar, left aja. Kalau dia bilang sok suci, bilang sok kotor kamu bilang. Kamu sok malaikat dan kamu sok setan bilang. Enggak, jangan begitu, ini bercanda aja. Antum bilang baik-baik. Bilang baik-baik. Bilang sok suci, sok suci. Dulu siapa namanya? Kaum Nabi Lut mencela Nabi Lut. Tatkala Nabi Lut dan keluarganya tidak mau melakukan praktek homoseksual atau lesbian, maka mereka mengatakan innahum unasun yatatahharun. Kata mereka itu orang-orang sok suci. Itu sudah ada sejak dulu. Orang apa sok suci. Kita pun kalau enggak suci, kita bukan mendukung. Taruhlah saya bermaksiat sama dengan maksiatmu, tapi saya tidak terang-terangan seperti saya punya rasa malu. Saya punya rasa malu. Mereka terang-terangan nyebar maksiat di antara, kan ini enggak punya malu seperti itu. Tegur. Bagaimana cara membayar puasa hutang Ramadan tahun lalu, sedangkan puasa tersebut tidak bisa dibayar dengan puasa Senin Kemis? Ya jangan puasa Senin Kemis. Puasa qadha ya. Enggak apa-apa harinya Senin, harinya Kamis enggak ada masalah. Atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga enggak apa-apa. Tetapi niatnya jangan puasa sunnah, niatnya puasa qadha, punya hutang. Ustaz, bagaimana menghadapi teman yang berpemahaman Khawarij dan teman tersebut mengirim anak artikel? Ya udah, jangan main-main dengan syubhat. Jangan main dengan apa? Syubhat. Syubhat tentang Khawarij ini luar biasa. Di Saudi sampai sepupu membunuh sepupunya, sampai ponakan membunuh omnya. Ini terjadi bukan di negara kita, di negara tauhid, di negara Saudi Arabia. Sampai pemboman, sampai pembunuhan. Masjid dibom. Itu terjadi. Kenapa? Dianggap Khawarij, dianggap tagut. Kejadian terakhir yang saya lihat waktu masjid tentara dibom. Subhanallah, masjid tersebut di situ ada halaqah tahfidz Quran. Betapa banyak karena orang tentara di sana banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal Quran. Kemudian dibom, lagi sholat zuhur dibom. Subhanallah, dari mana ini? Oh, itu tagut, pembela tagut, Arab Saudi tagut, Raja Salman super tagut. Susah seperti itu.
Dan ada orang yang menganggap bahwasanya Raja Saudi togut itu masih banyak berpendapat demikian. Raja Saudi apa? Togut. Lah kalau Raja Saudi togut apalagi lain-lain. Jadi ada orang ngeser-ngeser gitu, ente nasihati enggak bisa, tinggalkan. Tinggalkan dia karena Allah, saya bilang. Tinggalkan dia karena Allah. Ente jangan main-main masalah syubhat. Jadi kalau masuk sudah. Susah dikeluarkan. Ustaz, saya dalil dia kuat, ente jangan main-main dengan masalah syubhat. Karena tidak gampang untuk mengkantar kalau tidak punya ilmu. Allah sudah kasih Anda hidayah, Anda mau nyerempet-nyerempet syubhat, bahaya. Jangan. Ana sering lihat di Instagram banyak orang post video-video Ustadz, namun berupa potongan-potongan. Apakah Ustadz izinkan? Waduh, saya tidak tahu ya. Saya nggak pernah laporan ya. Saya nggak pernah laporan. Ya saya kalau bermanfaat saya tidak melarang. Ya. Saya ingin ilmu saya juga bermanfaat. Saya ingin kalau saya meninggal masih ada pahala yang mengalir. Tapi ada orang-orang juga yang motong-motong yang untuk mencari-cari masalah ya. Ada. Ya. Niat-niat buruk ada. Kalau yang seperti itu saya tidak ridho. Ya, saya tidak pernah izinkan. Tapi kalau niatnya baik, kemudian dia pandai juga memotong-motong yang baik, nggak ada masalah ya. Ada perkara yang terkadang dengan potongan sudah dipahami. Ada perkara yang harus didengar secara sempurna baru bisa dipahami. Nah, kalau ada perkara yang didengar secara sempurna baru bisa dipahami, jangan dipotong. Jangan dipotong. Dahulu seorang pernah pasang susu. Pergi ke dukun meminta-minta agar usahanya lancar. Lalu diberi jimat dan tokonya ditanam sesuatu. Kini orang tersebut sudah insaf. Apakah untuk mengeluarkan benda-benda yang ada di tubuhnya di tokonya harus datang kembali ke dukun? Bagaimana cara bertobatnya? Allah alam, saya tidak tahu ya. Kalau dia bisa keluarkan sendiri, keluarkan ya. Dia bisa keluarkan sendiri apa? Keluarkan, buang. Jangan ke dukun itu lagi. Kalau dia tahu di mana posisi ditanam, cabut, buang. Baca ayat kursi, baca tiga kul. Kemudian atau baca air, siramkan ke benda tersebut, baru kemudian apa? Buang. Adapun susuk, ini yang saya tidak tahu ini susuk bagaimana ya. Apakah dia harus ke dukun lagi? Padahal Nabi melarang untuk pergi ke mana? Ke dukun. Coba dia ruqyah dirinya. Bagaimana cara memberi sanksi pada diri sendiri bila diri tahu hal yang dilakukan adalah salah? Apakah cukup hanya dengan memperbaiki kesalahan itu? Terkadang salah yang sama selalu terulang tanpa sengaja. Kalau dia melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah. Kalau kesalahan tersebut berkaitan dengan orang lain, maka dia harus minta dihalalkan dari orang tersebut atau dia mengembalikan hak orang lain. Ya. Adapun beri sanksi kepada diri sendiri, saya tidak tahu ya. Harus sanksi seperti apa, kesalahannya seperti apa, saya tidak tahu ya. Tapi intinya kalau orang bersalah, dia bertobat kepada Allah. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, dia kembalikan hak orang lain. Ustadz, bagaimana jika ada donatur yang ingin bersedekah tapi minta didoakan bagi penerima sedekah? Saya sebagai penyalur donasi, apakah tetap disampaikan ke penerima donasi sedekah? Karena rutin setiap minggunya beliau mendonasikan, tapi selalu minta didoakan agar anaknya bisa sembuh dari satu penyakit. Enggak apa-apa, sampaikan aja. Enggak apa sampaikan saja ya. Ustaz, bagaimana jika orang tua susah diajak untuk bertauhid? Kita sudah berkali-kali mengajak untuk meninggalkan riba, tapi tidak juga ditinggalkan. Berhutang di bank, ada terus kredit mobil. Apa termasuk berdosa jika kita mendiamkannya? Dan apa benar tindakan kami? Mohon nasihatnya Ustaz. Kami masih punya orang tua yang senang sekali leasing. Dan apa itu termasuk kesyirikan? Karena pernah berucap, kalau enggak begitu gimana mau hidup? Terima kasih Ustaz. Enggak, kalau riba itu bukan syirik. Riba itu bukan apa? Syirik. Tapi dia maksiat. Dia maksiat. Nasihati terus ya, dengan pelan-pelan. Kalau semua orang dibilang semua langsung apa namanya? Nurut, ya, enggak perlu diutus Nabi ya. Memang namanya orang ya, orang tidak semuanya nurut. Itulah perjuangan, itu namanya dakwah. Kalau setiap orang dibilang nurut berarti iblis sudah mati. Iblis belum mati masalahnya. Iblis belum mati ya.
Ya harus diulang-ulang, sampaikan apalagi orang tua dengan kata-kata yang lembut. Kalau dia bilang kalau enggak begini enggak bisa hidup, bilang aja masih banyak orang hidup tidak begitu. Masih banyak orang hidup tidak begitu. Dulu waktu saya meninggalkan musik, ada ucapan ya, apa bisa hidup kalau tidak ada musik, tanpa musik? Buktinya banyak orang hidup tanpa musik. Orang bahagia tanpa musik. Orang menyangka dengan musik dia bahagia, ternyata tidak bahagia. Dia semakin kecanduan, kalau tidak ada musik dia bingung. Justru akhirnya kalau kita sudah terbiasa tidak dengar musik, lebih enak hidup tentram. Lebih enak hidup tentram, lebih enak dengar Al-Quran, lebih enak dengar pengajian. Kita kan cari ketentraman. Benar musik ada kelezatan, tidak kita ingkari. Tapi kelezatan tersebut tidak mendatangkan kebahagiaan. Sama seperti zina, zina ada kelezatan, tapi tidak mendatangkan apa? Kebahagiaan. Ada yang bilang manusia dan Tuhan seperti wayang dan dalangnya. Artinya terserah dalangnya memperlakukan wayangnya. Saya bilang ya, kalau wayang nggak bisa apa-apa, antum bisa apa-apa nggak? Bisa. Antum bisa makan, antum bisa ngaji, nggak mau ngaji juga bisa. Antum mau sholat, nggak sholat juga bisa. Ya. Antum mau hidup, mau bunuh diri juga bisa. Ya bisa ya. Ini perumpamaan yang tidak benar, tidak tepat. Ya. Karena manusia punya ikhtiar, manusia punya usaha. Benar semuanya sudah ditakdirkan, semuanya Allah yang sudah atur, tapi kita tahu kita punya apa? Punya kehendak yang bisa kita kerjakan, bisa menolak, bisa menerima. Kebanyakan jamaah kajian memilih-milih ustadz. Kalau ustadz yang dia sukai, maka mau pada hadir. Kalau ustadz yang tidak disukai, maka malas-malasan. Apakah ini termasuk kesyirikan? Jangan semua sekarang syirik, ini syirik. Enggak juga. Ini tauhidnya terlalu mantap kali sampai mensyirikan sana sini. Ini bukan syirik. Ya manusiawi, orang selera ya. Mau diapain? Saya pernah ngisi pengajian. Satu masjid besar, ya. Orang kebetulan waktu itu rame. Di tengah perjalanan, ketua DKM-nya minta berhenti. Kenapa? Saya minta waktunya, Ustaz, saya mau menyampaikan sesuatu. Silakan, ya, Bapak Ketua DKM silakan. Profesor atau saya lupa doktor. Intinya dia ceramah sebentar. Waktu itu sesi mau tanya jawab. Terus dia bilang, jangan hadir saja sama kajian Ustaz Firanda. Ustaz lain juga masih banyak, tolong hadir. Jamaah diam aja. Setelah itu dia bilang mau bicara, setelah pengajian dia bicara sama saya, Ustaz, gimana jamaah antum biar bisa hadir kajian-kajian Ustaz yang lain? Saya bilang, Ustaz, jamaah itu seperti seleranya beda-beda. Ada yang suka sate, ada yang suka tempe. Ya. Kalau suka sate suruh makan tempe belum tentu mau. Ya sudahlah, yang penting kita nggak ribut. Anda bilang. Ya. Jadi seorang berusaha belajar apa yang dia perlukan, Ada ustadz yang mungkin dia pandai berretorika tapi isinya tidak terlalu mendalam. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Saya kenal sebagian ustadz, isinya tidak terlalu dalam tapi retorika itu perlu dan itu ilmu tersendiri. Ada orang yang ilmunya dalam tapi tidak pandai berretorika. Sehingga yang kalau hadir sedikit, tapi padahal ini pintar sekali, kita tahu. Kita tahu sejak di Jami'ah dia pintar sekali, tapi dia tidak pandai berretorika ya. Nah, seorang terkadang suka yang begini, kita tidak bisa kita paksakan ya. Ada yang suka retorika, ada yang suka apa? Isinya. Ya. Kita memaksa ya. Tapi saya katakan seorang berusaha belajar dengan apa yang dia perlukan. Kalau ada pengajian memang dia perlu, misalnya fikih, misalnya dia tauhid, atau misalnya akidah atau sirah, dia perlu ya dia belajar. Meskipun yang menyampaikan mungkin tidak pandai berretorika, yang penting isinya banyak. Sehingga dia menambah ilmunya. Bukan yang sekedar dia datang kemudian pulang sedikit yang dia bawa. Berusaha untuk pulang dia bawa yang banyak ya. Tapi ada orang selera ini itu bukan syirik ya, bukan apa? Bukan syirik ya. Bukan syirik. Ustaz mau nanya, nikah menggunakan janur boleh atau tidak? Saya tidak tahu janur itu kalau untuk hiasan enggak ada masalah. Tapi kalau janur tersebut ada keyakinan bahwasanya ini adalah maka tidak boleh. Adapun hiasan saya rasa ketupat dari janur ya lebih enak atau mungkin dibuat hiasan-hiasan. Kalau hanya sekedar hiasan maka tidak ada masalah insyaallah. Tapi kalau ada keyakinan harus pakai janur. Ini kalau tidak pakai janur maka begini maka jangan. Maka apa? Jangan. Kalau enggak pakai janur enggak serak, itu enggak benar ya. Sama seperti injak telur. Injak telur itu
tradisi. Tapi kalau ada keyakinan kalau enggak injak telur nanti begini-begini, maka itu enggak boleh. Berita toyur, tidak boleh. Tapi ngapain juga telurnya diinjak? Saya juga bingung ya. Apa faedahnya telurnya diinjak? Kemungkinan besar ada keyakinan di balik itu. Ya. Kemungkinan ada keyakinan besar di balik itu. Beda dengan kalau misalnya ada orang ulang tahun dilemparin dengan telur, itu kayaknya bukan keyakinan ya, tapi ngerjain kalau gitu. Ya. Kita tidak bahas ulang tahun, tidak. Tapi orang ngelempar telur kepada orang lain tatkala ulang tahun itu bukan keyakinan, tapi apa? Ngerjain. Tapi kalau tatkala nikah harus injak telur, ini saya khawatir di balik itu ada keyakinan tertentu. Baik. Suami saya tauhidnya sangat tinggi, namun keliru. Misalnya ia tidak mau berhenti merokok karena Allah Maha melindungi. Tidak mau silaturahmi pada saudara karena sudah Allah lindungi. Bagaimana meluruskan tauhid suami yang menyimpang? Ya enggak benar. Bilang kalau tauhid yang benar adalah mengagungkan perintah-perintah Allah. Ya. Perintah Allah suruh silaturahmi. Nah, kita mentauhidkan Allah berarti mengagungkan Allah. Kalau kita tidak silaturahmi berarti kita kurang mengagungkan perintah Allah. Tauhidnya dipertanyakan. Tauhidnya dipertanyakan. Sabarlah menasihati suami ya, sabar ya. Baik, demikian saja kajian kita. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain ya. Jangan lupa lain waktu datang tepat waktu ya. Jangan telat ya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.